Assalamualaikum ya Habib, izin bertanya, Ya. jika ada seorang istri yang tidak mencintai suaminya lagi, apa yang harus dilakukan ya Habib untuk kebaikan bersama? Arju doakum ya Habib. Ya. Itulah cinta ya. Cinta itu ternyata tidak abadi. Ya, salah bagi orang yang mengatakan bahwa cinta itu abadi. Bagi yang mengatakan cinta kepada manusia itu abadi, berarti dia itu belum pernah mengalaminya. Ya. Nah, jadi kalau semua cinta itu abadi, maka kenapa pasangan suami istri itu banyak yang bercerai? Gitu. Padahal mereka itu ketika melangsungkan perkawinan itu dengan asas cinta. Gitu. Nah, oleh karena itu maka cinta yang abadi itu adalah cinta terkait dengan Allah. Itu abadi. Terkait dengan Rasulullah itu abadi. Tapi kalau terkait dengan manusia itu tidak abadi. Ya, apalagi sehidup semati itu bohong gitu. Begitu mati ya udah selesai sendiri-sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu rugi kalau kita itu mencintai manusia, rugi kalau kita itu mencintai keluarga, rugi kalau kita itu mencintai harta benda, rugi. Kenapa? Karena keluarga kita, ya, pasangan kita, ya, itu otomatis akan menjadi sebuah kecintaan kepada kita, gitu ya. Nggak perlu kita timbulkan itu dalam hati kita, nggak perlu gitu. Nah, tapi jangan ada keinginan, tujuan, atau awalan untuk kita itu mencintai, jangan. Kalau kita ingin mencintai, hanya mencintai Allah dan Rasulnya, silahkan. Kita memupuk cinta itu, kita membina dan mengembangkan cinta itu, silahkan. Tapi kalau kepada manusia tidak. Nah, cinta kepada manusia itu nggak perlu kita mulai ya, atau kita kembangkan dan sebagainya. Karena apa? Karena itu otomatis akan keluar. Setiap orang pasti dia akan cinta kepada orang tuanya, cinta pada anaknya, cinta pada istrinya, cinta pada keluarganya. Bahkan cinta-cinta yang semacam ini merupakan sebuah fitnah, ujian dan cobaan. Sehingga nanti akan dibandingkan cintanya dengan keluarganya dengan cinta kepada Allah, cintanya kepada pasangannya dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum, dan sampai ke akhirnya itu, habbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu. Nah, gitu. Jadi kalau seumpama ayah kalian, orang tua kalian, istri kalian, saudara kalian, anak kalian, harta kalian, perdagangan kalian, itu lebih kalian cintai, melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka tunggulah saatnya. Saatnya apa? Saatnya akan menimpa kepadanya itu berbagai macam musibah dan cobaan gitu, sebagai akibat daripada apa yang dilakukannya. Oleh karenanya jangan kita mencintai, ya, otomatis itu ada, sifat itu ada gitu ya. Nggak usah kita itu ingin mencintai, doakan supaya saya bisa mencintai, nggak usah. Karena cinta pada keluarga itu otomatis ada, karena memang cinta kepada keluarga itu fitnah, sebuah ujian yang Allah berikan gitu, dan otomatis itu ada itu cinta itu. Tapi cinta yang harus kita taruh benihnya dalam hati kita dan kita kembangkan itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu, sebagaimana saya katakan tadi bahwa saya cinta kepada pasangan, ya, itu merupakan sebuah ujian. Karena kita itu cinta bukan karena Allah, maka ujian itu pasti akan datang. Nah, seperti yang ditanyakan oleh perempuan tadi, di mana dia itu sudah tidak ada rasa lagi kepada suaminya. Nah, sehingga kalau seumpama dia itu cinta kepada suaminya, maka kemudian cinta itu sebagaimana dijelaskan pada awal bahwasanya cinta tidak abadi. Jadi grafiknya itu turun naik gitu loh. Nah, ketika turun dia tidak suka, tidak cinta gitu loh. Dan itu akan terjadi karena dia itu lakukan KDRT, sikapnya kurang baik, atau dia itu keras, atau dia itu kurang perhatian dan sebagainya. Terjadi penurunan itu. Dan seiring waktu akan bertambah ketika dia itu berbuat baik kepada pasangannya, ya, penuh perhatian, penuh romantisme dan sebagainya, itu akan bertambah gitu. Nah, jadi sama seperti keimanan. Oleh karena ibarat yang terbaik, yang termirip, cinta itu adalah seperti keimanan. Cinta itu bisa bertambah dan berkurang. Sama seperti iman bisa bertambah dan berkurang seiring dengan apa yang dilakukan oleh pasangan itu kepada kita dan bagaimana kita berinteraksi dengannya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, ketika cinta itu bukan didasari dengan cinta kepada Allah, maka akhirnya terjadi yang semacam ini. Ketika terjadi penurunan, mungkin suaminya begini, begitu, dan sebagainya, akhirnya terjadi penurunan cinta itu, sehingga ujian baginya, bagaimana dia menerapkan. Apakah dia itu mau melaksanakan seperti diperintah Allah atau tidak?
Nah, kalau dia itu melaksanakan seperti perintah Allah, misalnya apa? Cinta nggak cinta, yang penting kalau kita masih menjadi sebagai seorang istri, kita wajib melaksanakan haknya. Kenapa? Allah yang merintahkan, Rasulullah yang merintahkan, syariat yang memayungi ini semuanya, sehingga kita harus tunduk. Karena namanya Islam itu adalah tunduk kepada hukum Allah dan syariat Allah. Nah, sedangkan semua manusia itu pasti diuji dan coba. Ada yang diujiannya dengan suaminya, istrinya, keluarganya, kesehatannya, keekonomiannya, dan sebagainya. Itu ujian daripada Allah Ta'ala. Bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya sabar saja. Sabar saja. Kalau seumpama dia takut sampai, karena tidak ada rasa lagi dalam hati, kemudian takut sampai dia itu berbuat dosa kepada suami itu dengan membangkang, bahkan sampai misalnya sampai durhaka pada suaminya, ya boleh dia itu meminta khulu gitu ya. Yaitu cerai dengan imbalan gitu. Misalnya dia itu mengiming-imingi suatu harta untuk imbalan baginya kalau dia itu mau menceraikan dia gitu. Nah, itu diantara solusi ketika seorang istri itu tidak mencintai lagi atau tidak ada rasa lagi dan dia takut sampai terjerumus ke dalam dosa kepada suaminya, maka dengan cara khulu itu. Nah, semoga dan mengerti dan semoga berubah keadaannya nanti sehingga nanti bahagia dengan suaminya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.